فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan qasar. Apa hukum qasar menurut pendapat yang rajih indak ya Uqasyah? Sunnah bagi siapa? Bagi orang yang safar. Baik. Indak ya Hanif. Yang rajih hukum qasar bagi musafir apa? Tayyib, yang rajih wajib. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Yahya hafizahullah dalam kitab khusus beliau seputar safar. Dan memang khilaf panjang dalam masalah ini antara orang yang menyatakan sunnah dan yang menyatakan wajib. Tapi terjadi ijma' tentang apanya? Indak ya Aba Abdillah. Nah, ijma' ala masyru'iyati. Baik. Wa in kana qad ikhtalafu fil wujub awis sunnati. Nah, jadi bedakan istilah masyru'. Kalau masyru' itu mencakup sunnah dan wajib. Makanya terjadi kesepakatan, semua sepakat kalau mengqasar itu masyru'. Tapi ada khilaf, wajib atau sunnah. Dan di antara yang menguatkan tentang wajibnya mengqasar bagi musafir indak ya Muhammad Padang Abawan anda Abu Abdillah Baik. Hadits Aisyah radhiyallahu anha. Awal ma faridat as-salah rak'atain wa aqirat fi salati safar wa utimmat dalam bagian wazidat fi salati al-hadar. Wa aqirat menunjukkan bahwasanya 2 rakaat itu ditetapkan sebagaimana asalnya, sehingga tetap pada hukum asal yaitu wajibnya 2 rakaat. Dan dalil-dalil yang lain. Ditambah lagi dengan perbuatan Nabi SAW serta para khulafaur rasyidin, di mana mereka tidak pernah melakukan salat 4 rakaat ketika safar. Kita masuk pada permasalahan yang kedua, tentang batasan atau tentang jenis salat yang diperbolehkan untuk diqasar. Salat apa saja? Indah ya itu. Zuhur, asar, dan isya. Dengan istilahnya salat salat yang 4 rakaat namanya salat apa? Ar-rubaiyah. Baik. Kita masuk pada permasalahan yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah fi hadd as-safar alladhi tuqsaru fihi as-salatu wa naw'ihi.
berhubungan dengan batasan safar yang sholat dikosor padanya, serta jenis safar yang diperbolehkan untuk apa? Seorang mengkosor padanya. Jadi pada permasalahan ketiga ini ada 2 poin penting pembahasan, yaitu tentang batasan safar yang seseorang diperbolehkan kosor. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentang jenis safarnya, karena safar manusia beda-beda. Yang diperbolehkan untuk mengkosor safar yang bagaimana? Kita ambil permasalahan yang pertama. Haddus safar alladhi tuqsaru fihi salatu 16 farsakhan taqriban. Batasan safar yang salat dikosor padanya sekitar 16. Berapa itu 16? Indah ya ashab durusul lughah. Indah ya man Siddiq. 16 farsakh. Berapa itu 16 farsakh? Wahia arba'atu burudin, yaitu 4 burud, 4 barid. Masih belum tergambar, ya kan? Wabil amyal 48 milan, dan dengan ukuran mil sekitar 48 mil. Baik, masih belum tergambar, ya kan? Karena kita tidak menggunakan mil, tidak menggunakan farsakh, tidak pula menggunakan satuan burud. Wa huwa ma yuqaribu 80 kilometran. Nah, yaitu jaraknya sekitar 80 km. Baik. Wa hiya yawmani qasidani fi zamanin mu'tadil bi sayril aqali wa dabibil aqdam. Yaitu jarak yang ditempuh selama 2 hari dengan apa? Qasidan. Yaitu 2 hari dia memang berjalan terus. Nah, pada zaman yang mu'tadil, kondisi yang mu'tadil, tidak dingin, tidak pula panas. Bisairil athqal wa dabibil aqdam, dengan perjalanan athqal membawa beban dan berjalan kaki. Jadi berjalan kaki membawa beban sejarak 2 hari. Wasamman Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa lailatan safara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan sehari semalam yang masuk dalam kategori safar apabila perjalanan sehari semalam. Pengguru fi ta'liq wa dzalika fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah laisa ma'aha hurmah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejarak sehari semalam dalam kondisi tidak ada bersamanya mahram. Hadis rawahul Bukhari wa lafdzulah wa Muslim. Dan Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Bukhari. Di sini ada penegasan apa? Yaumun wa lailah, sehari semalam. Qala wa kana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Dan adalah dulu Ibnu Abbas serta Ibnu Umar, mereka mengqasar dan berbuka puasa ketika menempuh jarak safar 4 barid. Tayyib, wahia 16 farsakhon. Dan ini jaraknya kalau diukur dengan farsakh 16 farsakh sebagaimana disebutkan di atas. Kalau jadikan ke dalam kilometer sekitar berapa? 80 kilometer.
Taib, ini salah satu pendapat Khalifillah di antara pendapat para ulama tentang batasan safar. Taib. Dan perlu diketahui bahwasanya tentang batasan safar yang seseorang diperbolehkan mengqashar padanya terjadi khilaf yang panjang. Nah, menjadi beberapa pendapat. Nah, dan pendapat yang disebutkan di dalam kitab Taib adalah salah satu di antara pendapat-pendapat yang ada. Nah, yang ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. La taqsuru salata fi aqalla min arba'ati burud. Jangan kalian mengqashar salat pada jarak perjalanan yang kurang dari 4 barid. Dan 4 barid tadi apa? Telah dijadikan kesatuan-satuan yang lain, 16 parsakh. Kalau dikilometerkan 80 km sekitar itu. Tapi hadisnya ikhwani fillah, dan hadis dhaifun jiddan. Nah, secara marfu' dhaif. Karena padanya ada Abdul Wahhab bin Mujahid bin Jabr, seorang yang matruk. Akan tapi riwayat yang sahih mauquf sampai Ibnu Abbas, berarti nah sebagaimana dikatakan dalam kitab bahwasanya ini merupakan pendapat Ibnu Abbas. Nah, juga telah datang athar dari Ibnu Umar. Juga pendapat ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Pendapat yang lain menyatakan bahwasannya jarak safar itu kalau perjalanan 3 hari 3 malam, lebih panjang lagi. Nah, ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri serta yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar dalam Sahihain, la tusafir imra'atun thalathan illa ma'aha dhu mahram. Nah, di sini batasan thalathan, yaitu jangan seorang wanita safar 3 hari 3 malam. Yang lainnya lagi, pendapat yang ketiga menyatakan safar itu kalau jarak perjalanan 1 hari penuh. Berarti ini jarak lebih pendek. Nah, dan ini merupakan pendapat Imam Al-Auza'i. Juga Abu Yusuf dan Ibnul Munzir. Mereka berdalil dengan hadits Abi Hurairah dalam Sahihain, la tusafiril mar'atu masirata yaumin illa wa ma'aha dhu mahram. Nah, jangan sekali-kali seorang wanita melakukan perjalanan 1 hari kecuali bersama mahramnya. Nah, tayyib. Dan memang kalau kita perhatikan tentang larangan Rasulullah SAW kepada para wanita untuk melakukan safar, di sana ada perbedaan lafaz yang banyak. Ada batasan sehari, ada batasan apa? 3 hari. Kemudian yang disebutkan di sini, dalam kitab kita, yaumin walailah, sehari semalam. Tayyib. Nah, sehingga kalau kita perhatikan jarak tersebut tidak bisa dijadikan acuan. Namun sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam, kita yakin apabila seorang melakukan perjalanan kok mencapai panjangnya waktu sebagaimana disebutkan dalam hadis, mesti itu safar, jelas, ya tidak. Dan dari hadis tadi itu yang kita dapati paling sedikitnya berapa? Sehari tadi. Nah, berarti kalau seorang safar kok sehari, yaitu 12 jam untuk saat ini,
Sehari 12 jam. Nah, kalau sampai jarak tempuh 12 jam maka jelas itu safar. Cuman apakah itu batasan minimal safar? Ini juga masih khilaf. Cuman kalau mencapai waktu itu jelas kita yakin itu safar. Nah, permasalahan kita sekarang tentang batasan minimal dikatakan safar. Baik. Dikarenakan tidak adanya batasan yang jelas ikhwani fillah, dalam artian dalam suatu hadis yang sahih dan sharih. Di sana banyak hadis sahih dalam permasalahan safar, sebagaimana disebutkan tadi ada hadis Ibnu Umar, Abi Hurairah dan yang lainnya tentang larangan seorang wanita melakukan safar dengan jarak tertentu. Nah, tapi tidak sharih, tidak jelas dan tegas menunjukkan itu batasan minimal safar. Padahal yang dibutuhkan dalam masalah kita sahih dan sharih. Nah, yang sharih sahih atau tidak? Yang sharih dari siapa dalam masalah ini? Wildan Ibnu Abbas, tapi tidak sahih. Kalau seandainya ini sahih, ikhwani fillah, jelas sekali la taqsuru shalah fi aqal min arba'ati burud. Jangan kalian mengqasar salat pada jarak lebih sedikit dari 4 barid, tapi tidak sahih. Nah, oleh karena itu ikhwani fillah, kita kembali kepada zahir dari ayat yang menjadi dasar utama masalah qasar. Itu ayat di surat apa? An-Nisa. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, baik. Tidak ada dosa atas kalian apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi untuk mengqasar salat. Baik. Dan Syekhul Islam rahimahullah taala merajaikan dalam masalah ini bahwasanya untuk menentukan batasannya kembali kepada kepada apa? Kepada uruf. Baik. Kepada uruf. Kapan saja bagi penduduk negeri tersebut ketika melakukan perjalanan ke suatu tempat dikatakan safar, maka jelas itu sudah dihukumi safar. Baik. Sudah dihukumi safar. Dan ini kaidah dalam syariat ikhwani fillah, termasuk di antara kaidah kubra dalam syariat kitabah. Siapa yang masih ingat bait syair Imam As-Sa'di? Baik. Al-'urfu ma'mulun idza warad apa? Hukmun. Idza warad hukmun min asy-syar'i syarifi lam yuhad. Baik. Uruf itu ma'mulun bihi. Diamalkan, digunakan. Apabila datang suatu hukum dalam syariat yang mulia ini tapi lam yuhad, tidak ada batasannya. Sebagaimana pula qasar, datang batasan tegas berapa kilometer, berapa jaraknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan ke huruf. Baik. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim juga dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Dan dengan yakin kita menetapkan kalau dia mencapai jarak safar yang datang penegasannya dalam hadis, maka itu mesti safar. Berarti jarak 4 barid itu sudah jelas safar. 4 barid jelas safar, tapi tidak 4 barid ini bukan menunjukkan batasan minimal. Itu yang kita ambil dari beberapa athar yang datang. Baik. Bahkan seandainya di zaman sekarang Alhamdulillah menempuh jarak
dengan mobil jarak 2 jam, kayaknya sudah jelas safar. Nah, jelas safar untuk zaman sekarang. Ini mengenai batasan safar. Berarti yang rajih indak ya Ukasha. Sehingga besok kalau ditanya ada salah lagi. Yang rajih tentang batasan safar berapa? Itu pendapat dalam kitab. Yang rajih. Yang rajih dalam batasan safar yaitu apa? Kita tidak mendapati batasan yang pasti di dalam nas. Oleh karena itulah kembalinya kepada apa? Kebiasaan manusia di daerah setempat. Apabila mereka menganggap pergi ke suatu tempat itu safar, maka dihukumi safar. Dengan istilah apa ini? Al-urf. Ya. Al-urf. Paham? Paham Hanif? Nah. Sekarang poin yang kedua. Wa amma naw'uhu fa huwa as-safarul mubah. Adapun jenis safar yang diperbolehkan untuk mengqashar salatnya yaitu safar mubah. Safar mubah maksudnya ikhwanifillah yaitu safar yang diperbolehkan oleh syariat, bukan termasuk maksiat. Nah, bukan termasuk maksiat. Kas-safari litijarati wa nusha, seperti safar untuk jual beli dan nusha, untuk tamasya. Nah, was-safaril wajib atau was-safarul wajib, dan yang kedua safar wajib. Apa itu safar wajib? Kas-safari lil haji wal jihad, seperti safar untuk haji dan jihad. Demikian pula masuk dalam safar wajib, safar dalam talabul ilm. Apabila dia tidak ada yang mengajari di tempatnya tentang ilmu-ilmu yang daruri, ilmu-ilmu yang wajib untuk dia ketahui, tentang keimanan, tentang sholatnya, dan seterusnya. Ini maka dia wajib safar untuk menuntut ilmu ke tempat yang bisa mengajari dia dalam perkara-perkara yang wajib tersebut. Was-safarul masnun, dan safar yang disunnahkan, al-mustahab sama, al-masnun wal mustahab sama, al-mandub juga sama. Seperti kas-safari liz-ziyarah, seperti safar untuk ziarah. Bagaimana ini? Padahal telah datang larangan berziarah kubur menempuh jarak safar. Di sini dikatakan mustahab. Rasulullah SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersafar kecuali ketika masjid. Ini safar untuk ziarah. Berarti boleh itu orang-orang yang bertamasya, rombongan ziarah wali songo. Bagaimana ini? Indah ya Rifki Abdullah. Dalam rangka apa? Berarti ziarah maksudnya apa? Ziaratul ahya. Ziarah pada orang-orang yang hidup, bukan ziarah pada orang yang mati. Kalau ziarah untuk orang yang mati tidak boleh seseorang melakukan safar padanya. Taib, jadi kas-safari liziarah ay al-ahya, menziarahi orang-orang yang hidup, seperti ada silaturahim. Ini boleh. Oleh karena itulah sebagai tanbih, mungkin pada peristiwa kemarin beberapa waktu yang lalu, ketika pada kebingungan tentang bagaimana penegakan sholat Id, sebagian yang mencari tempat sholat yang sesuai dengan pendapatnya, akhirnya safar.
Nah, kalau niat safar ikhwanillah untuk melakukan sholat id sekedar untuk melakukan sholat sampai jarak tempuh safar, maka ini keliru. Nah, karena tidak boleh seorang melakukan safar dengan niatan untuk beribadah di tempat tersebut kecuali pada 3 masjid. Nah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Hada kata Rasulullah. Masjid Nabawi. Baik. Sehingga misalnya seorang ingin menunaikan kemarin, saya menguatkan pendapat hari Selasa. Baik, saya pokoknya ingin mencari yang menegakkan sholat id hari Selasa. Dia safar ke Jakarta atau safar ke Jogja atau safar ke Solo mencari yang menunaikan id hari Selasa misalnya. Nah, dengan niatan untuk menunaikan id. Nah, jadi mencari memang niatannya menunaikan id, maka ini terjatuh dalam larangan. Terjatuh dalam larangan. Tapi kalau dia niatannya tidak untuk itu, misalnya niatannya untuk mendengarkan khutbah. Kalau masalah niatan untuk mendengarkan khutbah, mendengarkan fawaid yang disampaikan, ini tidak apa-apa. Tapi masuk dalam talabul ilm, asal tidak di sisi para ahlul bidah, para hizbiyun. Baik, atau niatannya untuk ziarah pada saudara-saudara, dia punya saudara di daerah tersebut misalnya. Ini tidak mengapa. Tapi kalau semata-mata safar, ke suatu tempat untuk menunaikan ibadah tertentu di sana, maka ini tidak boleh. Sebagaimana seorang safar ke pondok, misalnya safar dari tidak biasanya dia menuntut ilmu, cuman ingin iktikaf saja, ingin iktikaf di masjid yang ada di markis, tapi jarak tempuhnya safar. Nah, jarak tempuh safar tentang niatan iktikaf ini tidak boleh. Tapi hendaknya diubah niatannya untuk talabul ilm misalnya. Niat untuk talabul ilm ini baru bisa menjadi syar'i. Ini pentingnya seseorang mengilmui tentang masalah niat berhubungan dengan masalah ziarah dan safar. Taib. Ini safar yang masnun atau mustahab. Kas safar ini ziarah. Jadi jangan sampai istilah ziarah ini sebagaimana dipahami para awam. Ziarah itu pokoknya ziarah kubur. Nah, kalau yang hidup namanya silaturahim, walaupun bukan kerabatnya. Nah, ini keliru. Ziarah itu makna yang umum, ikhwanifillah. Bahkan, para salaf ikhwanifillah lebih banyak menggunakan istilah ziarah ini ya untuk ahya, orang-orang yang hidup, tazawur, yang padanya keutamaan yang besar. Kemudian contoh safar yang mustahab juga wasafari lil marrati tsaniyah fil hajj, dan safar untuk yang kedua kalinya untuk haji. Ini safar yang mustahab. Karena haji yang kedua hukumnya mustahab. Demikian pula safar untuk umrah dan seterusnya. Wa ala hadha fas-safarul muharram la yajuzu fihi al-qasru ala ra'yi katsirin minal ulama. Maka berdasarkan hal ini, ya, safar yang haram, yang diharamkan, misalnya safar untuk mencuri. Nah, dia melakukan safar untuk mencuri, untuk mencopet, atau untuk membunuh misalnya. Dan semua kemaksiatan-kemaksiatan lain yang membutuhkan safar. Ini menurut para pengarang di sini, ya, as-safar al-muharram la yajuzu fihi al-qasr, tidak boleh mengqasar padanya. Dan ini pendapat banyak dari kalangan para ulama. Baik. Dan sebagaimana perkara yang awal, perkara ini juga terdapat khilaf padanya. Terdapat khilaf padanya. Apakah safar muharram seseorang boleh mengqasar padanya? Para ulama yang menyatakan tidak bolehnya safar muharram untuk qasar padanya, ikhwanillah, berdalil dengan keumuman ayat
faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Baik. Apabila seseorang terdesak, baik, mendapati kondisi darurat, tapi ghayra baghin wala 'adin, yang dia dalam kondisi tidak berbuat baghi, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa padanya. Ini berhubungan dengan masalah darurat, seorang boleh makan bangkai. Nah, mereka katakan demikian pula qasar. Qasar itu rukhsah. Berarti kalau seorang sahabat yang maksiat, maka dia telah berbuat baghi dan udwan, sehingga tidak boleh. Ini pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, yang juga dicantumkan dalam kitab-kitab. Namun sebagaimana dinisbahkan oleh Imam An-Nawawi kepada jumhur. Dan masuk dalam deretan yang berpendapat dengan pendapat ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Imam Malik. Baik. Adapun pendapat yang kedua yang dipilih oleh Imam Al-Auza'i, Ats-Tsauri dan Al-Muzani, demikian pula Abu Hanifah menyatakan boleh diqasar pada semua jenis safar, walaupun itu safar maksiat. Nah, berdasarkan keumuman ayat wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah. Yang penting dia melakukan safar di muka bumi. Tayyib. Dan di situ tidak ada perincian apakah itu safar maksiat atau safar taat. Nah, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dan ini merupakan pendapat yang rajih, bahwasanya safar sifatnya umum, tapi sehingga boleh pada semua jenis safar untuk mengqasar. Namun jangan sampai dipahami berarti boleh bermaksiat, safar untuk bermaksiat, bukan itu maksudnya. Nah, cuman qanifillah juga sesuatu yang biasanya kalau orang safarnya sudah maksiat, tidak mikir lagi untuk mengqasar sholat. Ya. Nah, saya tidak mikir lagi untuk mengqasar sholat. Sholat aja tidak kepikir. Nah, cuman seandainya misalnya wal'iyadzubillah seseorang melakukan rela untuk lihat konser. Lihat konser, di sana ada konser. Ini yang biasanya. Kalau misalnya safar untuk membunuh, biasanya untuk membunuh dan tidak ingat sholat. Baik. Nah, perkara maksiat yang terkadang manusia tidak menganggap itu maksiat. Baik. Tapi secara syar'i jelas maksiat, misalnya melihat konser dan seterusnya, kemudian dia mengqasar, itu sah. Artinya dia sah walaupun dia berdosa dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Mafhum? Ini bedanya. Berarti kesimpulannya tentang nau' atau jenis safar yang seorang boleh mengqasar salat padanya, yang rajih apa? Indah ya Azril. Nah, pada semua safar diperbolehkan untuk melakukan qasar selama masuk kategori safar. Ini kesimpulannya. Pokoknya kalau masuk kategori safar itu boleh mengqasar. Bahkan hukumnya wajib menurut pendapat yang wajib. Kemudian tentang batasan itu dikatakan safar kembali ke urf, kembali kepada kebiasaan. Taib wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarif lam yuhad. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu